melakukan praktikum ABI dulu. Jadi ABI itu buat ngecek di nadi di pembuluh radialis sama di pembuluh dorsal. Iya. Jadi di pembuluh dorsal sama di pembuluh ATP. ATP itu singkatannya arteri tibialis posterior. Ya. Kalau ADP arteri Dorsalis dorsalis. Ya. Nyebutnya ADP dan ATP. Jadi bukan seperti di biokimia, kan biokimia juga ada ATP, ada ya. ATP energi. Ya, energi. Nah, terus alat-alat yang dibutuhin itu yang pertama itu kalian butuh ini. Doppler. Ini ya Doppler. Terus ada gelnya. Terus sama kalian butuh ini manset yang biasanya buat kalau tensi gitu. Iya, jadi langkah pertama itu kalian opsional. Jadi yang diperiksa tuh radialis Yang belakang dulu. boleh berdiri kalau mau lihat. Radialis dulu. Nah, ini kalian boleh cari pembuluh nadinya dulu atau kalian boleh taruh mansetnya dulu. Kalau aku pribadi aku lebih suka taruh mansetnya dulu karena kita jadinya nggak usah bolak-balik gitu. Jadi ini aku pasang mansetnya dulu ya. Nah, pasangnya itu jangan terlalu tinggi tapi juga jangan terlalu mepet. Terus ini dipastiin nggak ada udaranya ya teman-teman. Nah, terus kalau udah itu kalian cari dulu nadinya. Aku biasanya pakai 2 jari kayak gini buat nyari nadinya. Nah, ini udah ketemu nadinya itu ada di sini. Nah, kalau udah ketemu kalian nyalain alatnya. Ini dinyalain. Ini kalau untuk dewasa 3 Hz ya, nurse. Oh, bukan probnya. Probnya itu yang 8. Oh iya, nah kalau untuk yang bayi berapa? Untuk bayi itu 3 biasanya. Nah, 3 iya, 4. 3 atau 4 ya. Nah, terus di tempat yang kalian nemu nadi itu kalian olesin pakai ini. Coba pegang dulu. Ini kalian olesin pakai gelnya. Ini habis ini gelnya. Nah, kalau gelnya habis minta tolong dimintakan. Tapi masih bisa kok nurse ini. Tidak. Iya, jadi gelnya kalian olesin di sini. Nah, terus kalau udah, kan ini alatnya udah dinyalain ya. Kalian cari dulu. Oh ya lupa, bentar. Ini jangan lupa guys. Ini di apa namanya ditaruh di tempat yang ini kurang rapat ya. Nah, ini ditaruh di tempat yang kalian ngelihatnya enak. Jadi nanti menentukan abinya itu mudah. Misalnya di sini. Terus kan tadi udah, sekarang kita cek dulu. Nah, ini ya. Nah, ini berarti udah di nadinya. Nah, kalau udah kita kencengin mansetnya ini, kita kencengin, terus kita pompa sampai nggak ada suaranya. Kalau udah, kita kecilin. Nah, itu berarti dia tadi Vigo di 120 gitu. Terus kalau udah, kan udah ketemu nih yang ini. Kan udah ketemu yang radialis, kita pindah ke yang dorsalis. Dorsalis juga sama langkahnya. Kita pasang dulu mansetnya. Pasang manset. Terus kalau udah, jangan lupa ini ditaruh. Nah, terus kalau sudah kita cari nadinya. Nah, nadi dorsalis pedis itu ada di daerah dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Nah, yang paling mudah itu biasanya dikenalnya di daerah sini. Kita cari dulu.
ada. Ada. Mas, enggak ketemu. Dicari dulu, dicari. Yang atas sudah dapat tadi. Sudah. Bukan di sini. Di sini percobaan. Nanti waktu bikin laporan, saya minta kalian gambar anatomi kaki, terus dibunderi mana yang termasuk ATP sama ADP-nya. Ini gampang-gampang sulit soalnya, ya. Jadi harus kuat di anatominya. Nih, jedut-jedut nih. Bawah sini, ya toh? Kerasa. Tempelin dulu, tempelin dulu. Jelnya mana? Jelnya mana? Oh ini ya. Pasang dulu di sini. Biasanya dengan tangan kita nggak kerasa, tapi ketika dipakein apa namanya Dopplernya itu, probe-nya Doppler, dia kedengaran suaranya. Nah, coba dinyalakan. Kita bantu sini. Lemes, jangan kaku ya. ATP dulu aja. ATP dulu ya. Cari ATP-nya dulu. Kalau ATP itu ada di sini di dekatnya namanya malleus janus. Malleus medialis. Malleus medialis. Itu kita cari. Jadi dia itu di bawahnya mata kaki yang di dalam. Nah, ini di sini. Aja buka. Minta atau temannya tolong minta itu gelnya habis gitu. Sudah nurse sudah. Enggak, minta aja. Oh. Nanti baca kalau gitu. Kalau udah kita cek. Nah itu. Perhatikan suaranya. Lup dup lup dup lup dup. Nah, Ya. kalau misal waktu nyari nggak ketemu itu jangan diangkat tapi digeser ya teman-teman. Nah, karena udah ketemu, sekarang kita pompa. Satu 30. Nah, ini ketemu yang di ATP itu 130. Kita ulangi lagi yang tadi Yang- jurnalis. Sekarang kita ulangin yang dorsalis ya. Belum baik kasih mas. Dikasih. Astagfirullahaladzim. Kurang itu mbak, kurang jari. Kurang jari. Ya Allah. Udah jadi tatakan. Nah pakai itu aja dengan tangannya, jangan pakai tangan. Coba. Allah. Aku ada Facebook. Ya nurse yang ini. Ini benar ya 8 ya. Nih.
Ini kedengeran nih. Jadi ada hidrosalis panjang ini deh. Jadi kita harus telusuri mana yang paling kedengaran ya. Berapa? 130. Nah itu 130 ya. Sama kayak ada. Nah, Ya. Jadi harus setelah ketemu denyutannya itu kan dipompa. Misalkan bilangnya di 140 misalkan, ditambah 20 jadi 160 dikepesin. Itu ya caranya ya. Ya. Nah, terus kan misal udah ketemu ya. Tadi yang berhasil berapa? 120, yang ini tadi 130. Dan Nah, Dan 130 yang ADP sama ATP kan tadi sama sama. jumlahnya. Sama Oke. Nurse. Nanti kalau ketemu satu lebih tinggi ya, misalkan yang ADP lebih tinggi, ambil yang ADP. Ini kebetulan pas sama 130. Nah, terus kalau udah tinggal pakai rumus. Rumusnya itu yang bawah yang lebih besar dibandingkan sama yang lebih kecil. Jadi yang ADP dibanding sama yang tersialis. Jadi tadi 130 per 120 hasilnya 1, sekian. Berarti itu termasuknya normal gitu. Nah, nanti waktu kalian praktikum itu berpasangan ya. Jadi nanti misalnya Erika sama Keke, yang Keke ngukur Erika ngukur Keke, terus nanti terus dimasukin ke LP laprak. Terus ditulis juga intervensinya juga nurse. Kalau misalnya nggak normal itu intervensinya apa gitu. Jadi ada interpretasinya kan? Nanti cari ya, udah di bulannya Pak Edi ada kemarin di modul ya. Itu cari interpretasinya. Kalau dia di rentang berapa nilainya itu dikatakan iskemi. Normanya berapa? Norma 9 sampai 1,1, di atas 1,1 dia tinggi. Kalau nanti itu dicek ya, di referensi itu dimasukkan di laporan praktikum, kan ada pembahasannya di sana. Terus intervensinya apa? Nah sebenarnya intervensinya salah satunya yang saya ajarkan kemarin di praktikum, ada videonya itu apa? Senam kaki, itu salah satunya. Nanti Anda coba cari yang lain. Jadi misalkan kalau dia nilainya sekian, perlu dilakukan apa? Biasanya kalau sudah iskemi berat di angka 0,3 itu wajib harus dilakukan tindakan operasi dengan dokter bedah vaskuler. Gitu ya, bedah vaskuler itu karena dia akan menangani, nanti akan difoto juga arterinya yang tersumbat itu pada cabang yang berapa. Kalau keperawatan kita tidak ada di level itu, kita sampai pada level ringan biasanya 0,8 sampai 0,9 itu kan ringan. Itu masih bisa kita intervensi dengan terapi komplementer, salah satunya dengan senam kaki, ya, dengan latihan olahraga itu masih bisa. Menghindari rokok, yang meninggalkan rokok itu masih boleh. Tapi kalau udah di bawah 0,3 wajib ke pembedahan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Mumpung saya masih di sini. Oke, kalau nggak ada, langsung masuk aja ke kelompoknya yang kecil-kecil. Ya, nanti biar. Oh iya, masih satu ya. Nah, masih satu ada rawat muka. Silakan. Apa? Iya. Di sini Kak. Makan juga. Sebelah sini tuh. Ya boleh jelas. Tak bantu. Kom ya. Cukup. Nih. Ya, jadi pertamanya itu alat-alatnya dulu ya teman-teman. Ini ada manekin buat nekrotominya. Jadi nekrotomi itu adalah luka mulai warna kuning, coklat, dan hitam. Terus habis itu di sini ada kom. Isinya kom itu ada dua. Ada instrumen, ada dua ya. Yang pertama itu ada pinset, ini pinset chirurgis, yang ini adalah pinset anatomis. Terus habis itu di sini ada gunting nekrotomis. Gunting nekrotomi. Terus habis itu ada kasa. Terus habis itu selain kom, kita punya gel ini pasangannya itu sama ini. Jadi ini adalah hidrogel. Hidrogel ini itu untuk diaplikasikan ke luka yang warnanya kuning, coklat, dan hitam. Ini gunanya apa? Biar luka itu tuh bisa di nekrotomi kayak gitu. Nah, biasanya setelah pengaplikasian hidrogel ini di dressing dengan ini adalah transparan film. Kenapa disebut transparan film? Karena dia saat di remove ininya itu bentuknya transparan gini. Nah, itu jadi ini biasanya ditaruh setelah diberikan hidrogel. Terus setelah itu, nah
ini ada gimana namanya, fiber ya Pak? Hydrofiber. Nah, hydrofiber ini Nanti tuh kalau bingung namanya ada di modul Pak Heri yang Nah. di kotak-kotak itu loh ya. Nah, hydrofiber ini tuh untuk luka-luka yang ada eksudat atau nanahnya gitu. Terus selain hydrofiber, kalau luka-luka dengan nanah itu bisa memakai styrofoam ini, karena styrofoam ini ada lubang-lubangnya kecil-kecil, ini nanti bisa dilihat waktu praktikum. Ini bisa untuk luka yang ada eksudatnya Untuk kayak gitu. menampung eksudat dia. Jadi absorpsinya dia golongan absorben ya, penyerap. Di sini. Absorben. Maksimal. Ini apa ini? Ini kalsium alginate. Jadi kalsium alginate itu ada dua. Yang pertama yang bentuk kayak gini, ini bentukannya pita. Kalau misalnya yang satu lagi itu bentukannya adalah lembaran. Nah, kalsium alginate sendiri ini tuh gunanya untuk pendarahan minor. Jadi kalau ada pendarahan minor itu dibersihkannya atau bisa dihentikannya itu pakai kalsium alginate gitu ya teman-teman. Terus selain itu kita juga butuh NaCl, kasa, bengkok, dan kom. Nah, terus setelah itu kita langsung ke tindakan ya. Jadi prinsipnya nekrotomi ini sebenarnya steril, tapi awalnya kalian pakai sarung tangan bersih dulu. Karena apa? Kita harus membuka balutan luka pasien, itu pakainya sarung tangan bersih. Jadi sekarang ini aku pakai sarung tangan bersih ya. Jadi bersih dulu. Setelah itu kita siapkan alat-alatnya. Kita buka komnya dulu. Bak instrumennya dulu, terus kom juga. Terus habis itu kasa. Ya ini kita kasanya kalau misal di sini nggak ada, kalian masukin. Ini ya, kalian masukkan kasa satu. Terus setelah itu untuk NaCl, jangan lupa NaCl dimasukkan ke kom untuk membersihkan luka. Tapi ada dua metode untuk membersihkan luka. Jadi bisa dengan metode pakai kom atau diguyur. Nah, kalau diguyur habis diguyur dikeringkannya dengan kasa kayak gitu. Nah, terus kalau udah kalian jangan lupa siapkan dressingnya, kalian mau pakai apa. Kalau di sini aku pakai contohnya hydrogel sama transparan film ya. Nah, terus ini ada dua versi. Jadi misalnya luka nekrotominya itu kan awalnya kita lihat dulu ya, luka ini itu sudah bisa dinekrotomi atau belum. Kalau belum, nanti setelah kalian olesi hydrogel itu langsung kalian tutup dengan transparan film. Tapi kalau misal sudah dinekrotomi berarti kalian harus melakukan prosedur nekrotomi kayak gitu. Nah, terus kan ini udah kita siapkan. Sekarang tadi aku masih pakai sarung tangan bersih ya. Kita buka dulu lukanya. Ini kita buka. Kalau ini nggak bisa dibuka ya yang ini. Nah, misalnya kita udah buka ya lukanya. Terus setelah kita buka itu kita ambil pinset yang anatomis ya. Jangan sampai salah antara chirurgis sama anatomis. Kalau chirurgis itu ujungnya ada ininya. Ada kayak kecil-kecil ini. Capit. Ya, ada capitnya gitu ya. Terus kita ambil kasa nih teman-teman, kita ambil kasa satu ya misal, terus kita celup ke kom yang mengandung NaCl isinya. Nah, itu terus kita bersihkan lukanya. Udah pada tahu kan ya prosedur Arahnya. pembersihan luka? Udah pada Semester tahu. 1. Ya, itu persis. Jadi dibersihkan lukanya, jangan sampai udah dipakai lagi ya. Itu kan nggak boleh. Nah, kalau udah dibuang di kom. Terus setelah itu di bengkok, sorry. Di bengkok. Terus setelah itu kalau misal kalian sudah selesai membersihkan lukanya, terus kalian lanjut pinset anatomisnya itu jangan ditaruh di bak instrumen lagi yang steril. Jadi biasanya itu ada dua bak instrumen, yang steril sama yang untuk alat yang sudah dipakai. Tapi karena ini nggak ada, kita bisa pakai inisiatif dengan tutupnya kom ini, kita taruh di atasnya sini. Gitu. Itu nggak apa-apa untuk dipakai lagi kayak gitu. Terus kita ambil gunting ya, gunting nekrotomi dan juga pinset chirurgis. Jangan lupa untuk cara memegangnya. Untuk gunting nekrotomi itu telunjuk kalian ada di sini dan dua jari sama jempol di sini. Jadi megangnya kayak gini. Nih megangnya. Nih ya. Nih. Terus untuk pinset chirurgis itu megangnya kalian seperti mau memegang pena. Nah, ini kemarin aku sempet lupa ya, jadi megangnya kayak megang sumpit ya. Harusnya gini, kayak pena gini.
ya. Nah ini gunanya apa? Ini untuk menarik luka, sedangkan ini untuk menggunting. Jaringan. Oh iya jaringan nekrotomi ya sorry. Itu ya ini untuk menggunting. Itu oke. Nah terus habis itu jangan menggunting jaringan yang merah ya teman-teman, yang kuning, coklat dan hitam aja. Yang merah nggak diajak, oke? Nah terus misal ya ini kan kita udah buka, udah bersihin. Kasanya belum diambil. Oh iya. Oh iya. Jadinya belum tadi itu semua. Oh iya, sebelum ini ambil kasa steril taruh di dekat Nah, kita. Didekatkan itu yang luka. ketinggal. Jadi, Terus kena matanya Faisal. nah sebelum kita ambil alat ini tadi ya, itu kita taruh kasa dulu di dekatnya luka, tapi jangan menutupi luka, ditaruh. Oh. Gunanya naruh kasa di sini tuh apa? Untuk tempatnya Jaringan. jaringan yang kita angkat tadi kayak gitu. Sehingga pinsetnya itu kan dia nempelnya di tempat yang steril. Kan kasanya steril kan itu. Ya. Tuh, oke, terus kita mulai ya sekarang. Misalnya nih ya, misalnya di sini ada jaringan nekrotomi nih. Kita Jaringan angkat nekrotik. ya, Dikotomi prosesnya. Nah Oh, ya. iya. Terus habis itu kita gunting. Terus kita taruh di kasa. Bisa ditempelkan, nempel. Nah, itu ditempelkan itu terus ini itu. Nah, Plastisinnya lo, nggak Oh, mau iya, plastis nempel. itu. Iya, Pakai soalnya gunting. plastisin. Ah, Nah, mungkin kalau misal nanti asli beneran nekrotik, nanti kayaknya gampang ya nempelnya, nggak kayak ini. Tuh, terus misal lagi nih, kita tarik, set, terus digunting. Tapi jangan ditarik sampai itu ya sakit ya teman-teman. Ya gini. Terus kalau udah sampai selesai, boleh di finish, boleh tempat, di. Nah, harusnya tempat untuk itu ada dua macam ya. Ada yang by instrumen steril, ada by instrumen untuk tempat yang habis pakai. oh iya. Nah, terus apa namanya? Kan udah selesai nih. Terus kalau misal nggak cukup waktunya, itu kalian boleh kasih hydrogel ini. Hydrogelnya kalian Nah, olesin. habis di nekrotomi dicuci dulu. Oh iya Pak. Dicuci dulu. Grogi. Jadi Digerojok. prinsipnya perawatan luka ini pertama adalah kita pakai sarung tangan bersih. Buka balutannya, ya kan? Habis itu kita bisa cuci. Cuci itu macam-macam kan ya. Bisa digosok, bisa diguyur, Iya. bisa mau disemprot pakai tekanan tinggi juga boleh. Berarti kalau yang satunya diguyur, itu satunya on gitu kan? Ini masih on, kan kita pakai NaCl biasa kan, Oh, diguyur gini aja kan boleh. Oh, Nah iya. kalau udah selesai semua itu, baru kita buka alat-alatnya, semua dikondisikan dibuka, baru pakai sarung tangan Steril. Nah ketika pakai sarung tangan steril, kita udah ready untuk tindakan. Karena udah dicuci kan ya, dianduin dulu, nah kemudian setelah itu baru, oh ternyata banyak jaringan nekrosis, kita tindakan nekrotomi. Nah habis nekrotomi dicuci lagi, habis dicuci baru dikaji. Jadi mengkajinya itu kita mengkaji jaringan setelah dinekrotomi, bukan pada saat awal membuka balutan. Karena kita mau melihat apa? Mengkaji jaringan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu adalah setelah dilakukan tindakan nekrotomi. Itu ya penekanannya ya. Oke. Nah setelah itu biasanya kan masih ada sisa-sisa setelah tuh habis nekrotomi. Ayo silakan dilanjutkan. Nah, terus kan kita cuci ya tadi lukanya teman-teman. Sama caranya. Nah, terus terakhir kalau sudah selesai mencuci luka, kalian olesin hydrogel ini. Olesin hydrogel ini boleh pakai tangan ya. Tapi biasanya butuh asisten karena kan kita steril. Iya, karena ini kan nggak steril. Misal ini asistenku nih, tolong dong. Nah, terus ini ya, Didulit. keluarkan. Set, Udah, terus set, gini. Enggak Nah. biasanya kalau lukanya luas ya langsung diprototin gitu langsung gini kan. Terus tangan kita yang steril rata. Iya. Paham ya, bisa bayangkan ya. Berarti ini memang tidak bisa disiapkan sejak awal ya Mas? Nggak bisa, nanti kalau Anda tuang dulu di kok Kering. atau di itu, dia jadi meluber Oh. karena kontak sama udara luar. Karena gel itu kan sifatnya begitu, dia akan meluber kalau kena udara luar. Ya. Catatan ini. Nah, berarti untuk transparan filmnya kan dari steril ya, Mas. Berarti dibuka terus taruh di bawah instrumen itu. Bisa seperti itu Kayak aku atau sama. butuh bantuan asisten. Besok kan masalah sendiri berarti harus. Ya nanti kita bisa toleransi kalau ujian. Nah, terus kalau udah ya teman-teman, kan udah dikasih hydrogel tadi. Kalian sebelum dressing pakai transparan film itu bisa ada opsi kalian kasih kasa dulu di atasnya lukanya pasiennya. Tujuannya itu biar nggak gampang jebol ininya. Biasanya pengalaman Pak Edi kalau ke pasien veteran ya, nah kalau langsung transparan film,
dia kayak berair terus akhirnya nanti dia jebol. Oh. Jebol tuh ngerembes. Rembes. Nah, kalau salah di situ ditutup pakai kasa dulu. Tujuannya apa, nanti rembesan yang sisa autolit itu dia nempel di kasa. Atau pakai foam juga boleh kalau pasnya nyaman beli. Gitu. Tapi kalau menurut saya eman-eman ya, mendingan foam itu dipakai nanti ketika kita untuk absorbe. Ya. Absorbe. Mbak kalau duduk jangan kayak di warung dong. Nah, Ini bukan warung mini hospital ya. Jadi memang gini ya Nas bukanya. iya. Ya. Plek gitu. Iya. Macam-macam ya, mereknya itu macam-macam. Ini di sini kebetulan ada yang ini ya. Kalau yang transparan film itu ada yang bentuk gelondongan, jadi kayak roll gitu. Oh. Nah, itu dua sisi dia. Jadi bukanya gini. Jadi nanti ketika kita, kalau saya biasanya suka buka dulu satu, tak tempelin, habis itu baru saya buka lagi. Oh. Tujuannya apa? Biar tidak nempel di sarung tangan kita. Jadi ada pegangan untuk nempelin ke dasar lukanya. Nanti ketika dilepas itu teksturnya kayak plastik tapi dia nempel di atas permukaan kulit. Kelebihannya transparan film apa? Dia bisa mengikuti tekstur urat garis kulit kita. Iya. Kelebihannya itu. Karena dia tipis memang itu. Ya, mahal loh itu adik-adik ya. Kalau satu roll itu ada 400.000. Masya Allah. Panjangnya sekitar 3 meter apa 5 meter saya lupa ya. 5 meter kalau nggak salah itu satu roll. Dan ukurannya macam-macam. Nah, ukuran macam-macam ini menyesuaikan dengan kebutuhan bentuknya Luka. Ya. Ini perlu ditulis tanggalnya kan? Nggak perlu ya. Biasanya kalau seperti ini hidrogel itu kita bertahan paling maksimal 3 hari. Berarti hitungnya Nah, paten 3 hari. Karena untuk autolitik kan ya nanti dia sudah luber semua yang slab-slabnya itu sudah merotok ya. Gitu. Ada, jadi itu kan ilmu ya. Jadi ilmu itu berkembang. Ada yang hidrogel itu ditumpangi sama antimikrobal. Gitu. Jadi ada, nanti saya nggak ngomongin antimikrobal itu macam-macam ya. Ada BHMP, ada silver. Itu karena ditumpangi itu tujuannya apa? Selain dia untuk melisiskan jaringan mati, dia juga fungsinya untuk membunuh kuman. Biasanya yang seperti ini harganya lebih mahal secara cost, tapi kalau yang murni hidrogel biasanya lebih murah. Gitu, ya. Kalau saya tergantung kebutuhan. Kalau tujuan saya hanya untuk melembabkan, warna dasar luka sudah mulai merah, sedikit yang warna kuning ya. Biasanya kan biofilm itu kan nempel-nempel, itu tak kasih yang biasa saja. Yang hidrogel yang tanpa antimikrobal. Tapi kalau sudah ada bau yang nggak enak, nggak nyaman, harus pakai yang ada isinya antimikrobal. Oh. Iya. Karena untuk bunuh kumannya juga selain untuk melisiskan. Gitu ya cara berpikirnya ya. Iya. Terus ada yang ketinggalan. Apa? Apa namanya, biogel ini nggak boleh dioleskan ke daerah luka yang merah ya Mas? Bukan, tidak. Cara masangnya harus pas di lukanya. Iya. Jadi nggak boleh menyebar ke kulit yang masih lain. sehat. Oh. Soalnya Ayo, bikin- logikanya apa nanti? Dia akan mengalami maserasi kulit yang sehat. Tahu maserasi ya? Iya. Maserasi itu biasanya kulitnya jadi inflamasi karena efek dari terlalu lembab tadi. Oh. Padahal kulit itu sudah Sehat. dia Sehat. kondisinya fisiologis, kondisi sehat. Dilembabkan lagi tambah lembab dia jadi maserasi. Jadi Oh, iya. Nah, kita tujuannya adalah untuk melembabkan luka, jaringan luka. Oke? Boleh silakan. Makasih Ren. Terima kasih Ren ya.